رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dikisahkan ada seorang pengusaha sukses. Ia jatuh di kamar mandi dan akhirnya ia stroke. Sudah 7 malam dirawat di ICU salah satu rumah sakit. Di saat orang-orang terlelap dalam mimpi malam, dalam dunia ruh ia bermimpi bertemu dengan malaikat. Lalu malaikat memulai pembicaraan. Kalau dalam waktu 24 jam ada 50 orang berdoa untuk kesembuhan Anda, maka Anda akan hidup, dan sebaliknya jika dalam 24 jam jumlah yang berdoa kurang dari 50, Anda akan meninggalkan dunia ini selamanya. Lalu pengusaha tersebut berkata, jika hanya mencari 50 orang, itu sih perkara mudah, kata si pengusaha. Dengan yakinnya ia berkata, jangankan untuk 50 orang, 2.000 pun saya sanggup untuk memenuhinya dalam waktu belum sampai 1 jam. Tepat pukul 23, malaikat kembali mengunjunginya. Dengan antusiasnya si pengusaha bertanya, apakah besok pagi aku sudah pulih? Pastilah banyak yang berdoa buat aku. Jumlah karyawanku saja 2.000 orang. Dengan lembut si malaikat berkata, anakku, aku sudah berkeliling mencari suara hati yang berdoa buatmu. Tapi hingga saat ini baru 3 orang yang berdoa untukmu. Sementara waktumu tinggal 60 menit lagi. Rasanya mustahil kalau dalam waktu berdoa, waktu yang tinggal 60 menit lagi, kau mendapatkan 50 orang untuk kesembuhanmu. Tanpa menunggu reaksi dari si pengusaha, si malaikat menunjukkan layar besar berupa TV. Siapa 3 orang yang berdoa untuk kesembuhannya? Di layar itu terlihat wajah duka dari sang istri. Di sebelahnya ada 2 orang anak kecil, putra dan putrinya yang berdoa dengan khusyuk dan tampak ada tetesan air mata di pipi mereka. Kata malaikat, aku akan memberitahukanmu kenapa Tuhan rindu memberikanmu kesempatan kedua. Itu karena doa istrimu yang tidak putus-putusnya berharap akan kesembuhanmu. Kembali terlihat di mana si istri sedang berdoa jam 2 subuh. Tuhan, aku tahu kalau selama hidupnya suamiku bukanlah suami atau ayah yang baik. Aku tahu dia sudah mengkhianati pernikahan kami. Aku tahu dia tidak jujur dalam bisnisnya. Dan kalaupun ia memberikan sumbangan, itu hanya untuk popularitasnya, hanya untuk dipujinya, hanya untuk menutupi perbuatannya yang tidak benar di hadapanmu. Tapi Tuhan, tolong pandang anak-anak yang telah Engkau titipkan kepada kami. Mereka masih membutuhkan seorang ayah. Hamba tidak mampu membesarkan mereka seorang diri. Dan setelah itu, istrinya berhenti berkata-kata. Tapi air matanya semakin deras mengalir dan terlihat jelas di pipinya. Melihat peristiwa itu, tanpa terasa air mata mengalir di pipi pengusaha ini. Timbul penyesalan bahwa selama ini, bahwa dia bukanlah suami yang baik dan ayah
yang menjadi contoh bagi anak-anaknya. Malam ini dia baru menyadari betapa besar cinta istri dan anak-anak padanya. Waktu terus bergulir, waktu yang ia miliki hanya 10 menit lagi. Melihat waktu yang makin sempit, semakin menangislah si pengusaha itu. Tapi waktunya sudah terlambat. Tidak mungkin dalam waktu 10 menit ada orang yang 47 orang lagi berdoa. Dengan setengah bergumam, ia bertanya, apakah di antara karyawanmu, atau kerabatmu, atau teman bisnisku, atau apa itu, teman organisasi? Jawab si malaikat, ada beberapa yang berdoa buatmu. Tapi mereka tidak tulus, bahkan ada yang mensyukuri penyakit yang kau derita saat ini. Itu semua karena selama ini kamu arogan, kamu egois, dan bukanlah atasan yang baik untuk para karyawannya. Bahkan kau tega mencaci karyawan yang tidak bersalah. Si pengusaha tersebut tertunduk lemah dan pasrah kalau malam ini adalah malam yang terakhir buat dia. Tapi dia minta waktu sesaat untuk melihat anak dan si istri yang setia menjaganya sepanjang malam. Air matanya tambah deras ketika melihat anaknya yang sulung tertidur di kursi rumah sakit, dan si istri kelihatan lelah juga tertidur di kursi sambil memangku si bungsu. Ketika waktu menunjukkan pukul 24, tiba-tiba malaikat berkata, anakku, Tuhan melihat air matamu dan penyesalanmu. Kau tidak jadi meninggal karena ada 47 orang yang berdoa buatmu tepat jam 24. Dengan terheran-heran dan tidak percaya, si pengusaha bertanya, siapakah yang 47 orang itu, wahai malaikat? Lalu ia menunjukkan suatu tempat yang pernah ia kunjungi di bulan yang lalu. Bukankah itu panti asuhan? Kata si pengusaha pelan. Benar, anakku. Kau pernah memberi bantuan bagi mereka beberapa bulan yang lalu. Walau aku tahu tujuanmu saat itu hanya untuk mencari popularitas, untuk dipuji, untuk menarik perhatian penerima, dan menarik investor luar negeri. Tadi pagi, salah seorang anak panti asuhan tersebut membaca di koran kalau seorang pengusaha terkena stroke dan sudah 7 hari di ICU tanpa sadar. Setelah melihat gambar di koran itu, ia yakin kalau pria yang sedang koma adalah kamu, pria yang pernah menolong mereka. Dan akhirnya anak-anak panti asuhan sepakat berdoa buat kesembuhanmu. Mendengar kabar baik itu, si pengusaha menjadi lega. Dia berjanji akan memperbaiki hidupnya pada kesempatan berikutnya. Pada hakikatnya, doa sangat besar kuasanya. Tak jarang kita malas, tidak punya waktu, tidak terbeban untuk berdoa bagi orang lain, bukan? Sedekah membawa berkah. Santunan dan doa istighosah, berbagi, itu adalah keindahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Selamat menikmati Ramadan yang telah datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.